Halo, selamat datang di channel Lilio Indonesia pada segmen Kasih Paham Podcast. Jadi hari ini aku bakalan bahas tentang seputar pekerjaan ya. Seputar pekerjaan supaya orang-orang itu nggak salah tanggap, nggak salah tangkap, nggak salah pengertian ketika aku ngomongin tentang pekerjaan. Mulai dari freelancer, pengangguran, ataupun yang kita sebut budak korporat gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah kok dari itu semua. Yang salah itu mungkin nganggur ya, baik buat beberapa orang teman. Tapi kan uh, orang punya alasannya sendiri mungkin kenapa mereka masih nganggur. Tapi di luar dari itu, banyak orang beranggapan ketika aku bersuara mengenai hal-hal itu, dunia yang lingkupnya kayak gitu, orang mikir aku nggak pernah ngerasain jadi budak korporat, aku nggak pernah ngerasain betapa sakitnya kerja di kantoran. Orang pasti bakal mikir gitu karena mungkin uh, terlalu layas, terlalu tengil ketika aku dilihat orang nggak kerja kantoran. Sebenarnya nggak gitu. Siapa bilang aku nggak pernah kerja kantoran? Mungkin ketika kalian belum kerja, ketika kalian lagi di tahap jadi mahasiswa, nggak nggak semua orang bisa ngerasain gimana rasanya kerja sambil kuliah kan. Nah, uh, aku salah satu orang ya. Aku kerja mulainya itu mulai jadi kerja kantoran ya, mulai kerja di kantoran itu bahkan waktu aku masih kuliah gitu. Ketika aku dulu waktu kuliah pernah cuti 1 tahun, bukan karena kesalahanku juga, tapi ada campur tangan orang tua juga di situ yang bikin aku cuti 1 tahun gitu. Terus akhirnya kita ngobrolin cari jalan tengah, ya udahlah nggak apa-apa kamu cuti aja. Nah di situ posisi nilaiku di kampus di kuliah hancur. 4 semester berjalan di kuliah hancur. IP ku 0, gitu. Terus bukan setahun aku cuti, sorry, 1 semester 6 bulan. Nah selama cuti itu aku mikir gimana caranya ngebalas, ya ibaratnya gimana caranya ngebalas kesalahan orang tua, gimana caranya aku bisa tetap lulus dengan kondisi nilai yang kayak gitu. Ya intinya gimana caranya aku nggak nyusahin orang tua lagi. Nah pada saat itu bukannya karena ketidakmampuan orang tuaku makanya aku kerja gitu. Maksudnya jangan kalian pikir aku orang miskin anjing. Gitu kan. Tapi karena keseganan aku dan rasa respectku ke orang tua, ya akhirnya aku milih kerja di kantoran. Waktu aku semester 5 kalau nggak salah, aku tuh udah kerja. Udah cari kerja. Siapa? Nggak banyak, aku yakin nggak banyak orang yang jadi mahasiswa terus semester 5 udah kerja. Biasanya kan orang kalaupun dia masih mahasiswa biasanya semester-semester akhir ya, kayak semester 8 gitu, semester 7, semester 9, semester 10 di situ mungkin baru mereka kerja. Ini aku udah dari semester 5, ya dari semester 5 akhir lah. Aku udah mulai kerja kantoran. Nah, pertama kali aku kerja kantoran itu jadi desainer lah, divisi sosial media, tim kreatif gitu di salah satu klinik kecantikan. Klinik kecantikan ya pada umumnya gitu. Ketika klinik kecantikan belum menjamur di Indonesia ini, tapi di Pulau Jawa sana kan udah mulai banyak tuh klinik kecantikan. Nah, aku udah di situ gitu. Jadi tim kreatifnya mikirin gimana caranya supaya iklan ini tembus, bisa menggait customer baru gitu, bisa bikin menarik lah. Nah, selain jadi desainer aku juga jadi yang mikir gitu. Sebulan 2 bulan kerja di sana atau 3 bulan mungkin tiba-tiba diangkat jadi kepala tim kreatif di sana. Kepala tim kreatif di salah satu klinik kecantikan. Yang dulu klinik kecantikan ini skincare-nya benar-benar terkenal gitu. Terkenalnya bukan asal-asal terkenal ya, tapi memang terkenal. Makanya ownernya itu kaya dari produk skincare-nya sebenarnya. Bukan karena
jual jual jasanya, tapi kaya karena klinik skincare ya. Lanjut setelah itu berapa lama aku kerja? Kayaknya aku nggak sampai setahun deh kerja di situ, atau mungkin setahun atau nggak sampai setahun gitulah. Aku resign karena ketika aku kerja di sana kebetulan ada satu orang yang ngasih aku project. Jadi pokoknya gini ceritanya. Ada salah satu orang kaya atau mungkin dia orang paling kaya di Purwokerto, pengen bikin kayak website kayak Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan lain-lainnya. Jadi dia pengen bangun e-commerce kayak gitu karena dia baca berita perputaran uang yang terjadi di dalam Tokopedia itu berapa M gitu per setiap minggu. Jadi dia tertarik, dia cari orang yang bisa bikin kayak gitu. Dia cari orang yang bisa bikin kayak gitu, dia ngobrol ke saudaranya, ke teman-temannya. Nah, saudaranya ini kebetulan temanku karena kita kenal ada dulu proyekan, kita kenal, terus dia nanya aku, Lil, kamu bisa nggak bikin website? Awalnya sih bikin website kayak apa? Website kayak begini. Ini beneran mau bikin usaha kayak gini, Mbak? Gue bilang, iya bener. Jadi dia cerita tentang orang yang Purwokerto itu, terus akhirnya aku nanya, berapa uangnya? Posisinya aku di situ masih kerja di klinik kecantikan itu ya. Berapa uangnya katanya gitu. 1 tahun M lah kita bilang. Aku nggak bisa nyebutin itu 1, 2, 3 M atau apa. Per tahun tuh M lah. Yes, anak muda mana, mahasiswa mana yang nggak tergiur sama proyek sebesar itu pada saat itu ya. Dan akhirnya ketika aku dengar nominalnya segitu, tanpa pikir panjang nih, modal nekat doang, aku okein, aku bilang aku bisa. Karena aku mikirnya apa susahnya dengan uang segitu, terus tinggal kita nyari tim yang bisa bikin website dengan fungsi yang sama. Karena kan fungsinya tuh ya cuman jualan gitu, kita mempertemukan antara pembeli dan penjual, terus bikin mereka jualan di dalam. Masalah promo dan segala macam kan itu masalah nanti ketika udah jadi gitu. Intinya bisa aja bikin fungsi yang sama. Kalau masalah ngedesain juga aku bisa ngedesain untuk bikin tampilan desainnya mau kayak gimana dan segala macam. Oke, singkat ceritanya, aku gak lama setelah itu memberanikan diri untuk resign dari klinik kecantikan itu. Dan berangkat ke Purwokerto, nemuin investor lah kita bilang, nemuin investor itu untuk mempresentasikan apa sih ini gitu. Di situ aku jujur kok, Pak, bikin kayak gini itu sebenarnya sama dengan bakar duit investor. Karena apa? Keuntungannya kita belum tahu, kita belum dapat sisi mana yang bikin kita untung sebagai pencipta website. Gitu, atau sebagai pembuat website atau sebagai orang yang mempertemukan mereka, belum dapat sisi keuntungannya. Ini tuh bakar duit, bilang gitu. Jatuhnya kayak gaya-gayaan doang kan untuk bikin kayak gini. Gak tahu fungsinya apa ke depannya, entah fungsinya mungkin jual brand supaya next time entah tahun 2020 berapa gitu jadi mahal gitu. Belum sampai mikir ke situ lah. Intinya ini bakar duit. Aku nggak bisa jamin kalau kita bakal ngeraup keuntungan yang bisa nutupin biaya maintenance ini dalam kurun waktu 1 tahun. Aku nggak bisa ngejamin. Pokoknya presentasi tanpa ada penolakan diterima kok. Presentasinya diterima, terus balik ke Jogja itu dikasih duit pegangan lagi untuk nyari di mana ruko buat bangun kantor. Ya buat ongkos kesana kemari lah. Terus mikirin gimana nanti gaji karyawan dan segala macamnya. Proyeknya jalan. Karena uang investor boleh narik uangnya ketika kita ngelakuin kesalahan. Contohnya nggak tepat waktu, nggak sesuai dengan kontrak, melukai perjanjian gitu-gitu kan. Proyeknya jalan lancar.
Tapi ternyata si temanku tadi yang menjembatani aku dengan investor tadi, ya sederhananya kita bilang korupsi lah. Karena besarnya uang yang dikirim dikorupsi sampai akhirnya uang yang keluar itu lebih kecil daripada uang yang dikirim gitu. Sebenarnya nggak masalah ya kalau uang yang keluar ternyata lebih kecil dari uang yang dikirim. Cuma masalahnya sisanya yang keluar ini kan ada. Pertanyaannya kemana? Nah, disitulah ada indikasi korupsi ya. Ada mulai kecurigaan bahwasannya dia melakukan korupsi karena pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan. Apa ya kita bilangnya? Yang dikasih berapa, yang dikeluarin cuma berapa gitu. Nah sisanya kemana? Itu yang tidak dilaporkan. Itu yang tidak dilaporkan dan setiap bulan berjalan kayak gitu. Ya orang manapun untuk di posisi kita pasti curiga, di posisi dia pasti kenyang kan gitu. Nah aku nggak setuju tuh yang kayak gitu-gitu. Aku nggak suka dan takutnya terlibat juga kalau didiamin terlalu lama. Akhirnya aku temuin diam-diam investornya dan ya kasarannya ngasih tahu semuanya supaya ini ditutup aja karena ini udah nggak beres. Pasti rugi kalau dari sisi kita, dari aku lah pribadi, pasti rugi kalau ini ditutup karena kita makannya dari situ kan. Kita untungnya dari situ. Cuman dibandingin apa ya? Aku di situ kayak nggak nggak punya hati nurani aja kalau ini didiamin. Mau sekaya apapun kita kalau kita jadi orang jahat ya tetap jadi tai juga kan. Gitu. Jadi ya lebih bagus aku ngobrol, ini hilang biarlah hilang, tapi dosaku nggak nambah. Aku pikir ya udah, ya aku bilang kok ke investor itu, Pak, aku tahu kok aku bakal kehilangan apa kalau aku ngebongkar ini semua. Cuman hanya dengan cara ini aku berterima kasih ke Bapak. Karena selama ini untuk beberapa bulan terakhir ya aku bisa makan karena Bapak gitu. Aku bisa nabung, aku bisa semuanya mengenai materi itu karena Bapak gitu. Jadi cuman dengan cara ini aku berterima kasih ke Bapak. Ya udah akhirnya dia mikir dan finalnya tutup. Terus dia tahu aku bakal balik ke Jogja lagi kan dari Purwokerto, dia kasih aku ongkos lah. Yang uangnya nggak dihitung ya, dikeluarinnya dari dompetnya. Pak Lilio punya pegangan ke sini. Oh punya Pak. Aku bilang gitu kan basa-basi kan. Oh punya Pak. Aku bilang ini nggak dihitungnya langsung ini katanya. Nah karena uang yang dikasihnya itu akhirnya aku mikir kayaknya bisa nih nginap sehari lagi di Purwokerto gitu. Karena lebih kan, lebih banyak malah. Ya udah singkat cerita kantor itu ditutup, barang inventory semua diambil dan dipulangkan ke Purwokerto. Berat ya? Ya agak berat memang, rumit. Jadi kalau kau pikir hidupku enak-enak aja, ya kalian salah gitu. Kalianlah orang yang paling salah daripada salah. Tuh. Udah salah besar itu. Kalau hidupku enak, kalau kalian mikir hidupku dari dulu enak-enak aja, terus sekarang pun masih enak gitu. Enggak kok. Bahkan setelah itu pastinya dia kecewa dengan uang yang dia udah keluarkan, tapi malah dikorupsi sama orang lain dan kita telat ngasih taunya. Kita untung, tapi kan ya cuman itu cara kita berterima kasih sama dia. Mau ngapain lagi gitu, ya kan? Setelah itu aku nganggur kok. Aku nganggur sambil kuliah gitu, aku nganggur. Sambil ngejalanin YouTube juga, sambil memperjuangkan YouTube juga karena aku tahu one day YouTubeku ini bakal jadi aset, bakal jadi ya investasi terbaik lah buat diri sendiri gitu, yang mungkin bisa digunakan dan terbukti kan sekarang di sini. Enggak, maksudnya ya gitulah. Sempat nganggur 2 bulan atau 3 bulan gitu, terus karena kemarin dulu aku kerja di klinik kecantikan, jadi kan kenal beberapa dokter gitu. Nah di saat aku nganggur 3 bulan, di bulan ketiganya itu salah satu dokter di klinik kecantikan tempat aku pertama kali kerja ngubungin aku. Dia bilang gini, Lilio, saya punya teman. Dia punya klinik kecantikan yang baru bangun 2 biji.
Jadi dia udah punya 2 cabang, satu di Solo, satu di Jogja gitu. Aku lupa itu baru bangun atau nggak terlalu baru gitu kan. Tapi yang penting itu belum terlalu lama lah. Ah, bisa nggak dia minta orang bantuin dia supaya ngemajuin klinik kecantikan dia, dan saya kan udah kenal kamu, kita udah pernah kerja bareng juga. Jadi saya kira kamu bisa nolong gitu kan. Karena lagi nganggur ya, dan kita tahu kapasitas kita, dan kita tahu kita pede, ya gas aja gitu. Terus aku bilang, oh boleh lah dok, gini. Kebetulan aku juga lagi butuh kan pada saat itu. Jadi jangan kalian pikir aku gak pernah minta tolong juga sama orang supaya dikasih kerjaan. Gak pernah yang kayak gitu-gitu. Pernah aku anjing. Aku pernah kayak gitu. Makanya aku kalau bikin lagu tuh kan aku bilang aku lebih percaya sama orang yang bahkan tidak sedarah daripada orang yang sedarah gitu. Karena keluarga sendiri bahkan nggak bisa nolong kita ketika kita lagi perang di tengah hutan, ya nggak sih? Terus akhirnya aku ketemu sama orang yang punya klinik ini. Terus karena dia tahu aku udah lama juga di klinik kecantikan, setiap kali rapat itu ya aku memang terlalu vokal gitu kan. Karena aku rasa aku lebih tahu nih masalah gimana caranya menggait customer ya, bukan masalah gimana cara mijit, cara facial, cara ngorek komedo, enggak, aku nggak tahu soal itu. Ini kan bicara soal cara gimana kita menggait customer baru ataupun bikin customer lama tetap bertahan di produk kita kan. Kira ngomong selama 2 minggu gitu ada rapat-rapat terus. Ya itu, tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan, ibu itu ngajak aku rapat, terus bilang, dia bilang gini, ibu lihat setiap kali rapat itu anak-anak maksudnya karyawan yang lain lebih ngedengerin Om Lilio yang ngomong daripada ibu gitu. Terus maksudnya gimana bu? Gitu. Gimana kalau klinik ini ibu kasih ke Om Lilio sahamnya 75% gitu. Bayangin aja, tiba-tiba dikasih saham 75%, apa gak pengen kalian tubuh aja rasanya kaca coffee shop itu. Ini ngobrolnya di coffee shop soalnya. Ya biar gak kelihatan norak ya kan, biar kelihatan tetap cool. Di situ kalau salah aku cuma bilang, ya kalau memang kayak gitu, kalau memang ibu yakin, ya aku lakukan apa yang terbaik. Versiku, bukan versi ibu, kan gitu. Versiku. Nah kelar dari ngobrol itu, besoknya aku langsung ngadain rapat, kan udah CEO gitu kan. Ngadain rapat lah. Pokoknya hasil dari rapat itu 2 orang resign aku buat. Karena masih emosi anak muda, emosi remaja ya kan. Jadi intinya 2 orang resign lah dari situ. Karena aku paling gak suka orang ngomong di belakang gitu. Anjing, kayak apa ya, kita kan kerja demi kemajuan bersama nih. Selain dapat gaji, kalau perusahaan jalan terus kan gitu. Kita sama-sama butuh memang. Kita sama-sama butuh. Ya tapi tengi. Yang lucunya tuh ada salah satu alasannya kenapa harus resign, Mbak. Aku bilang gitu. Iya karena aku mau naik pesawat nemenin ibu saya ke Batam. Maksudnya mau nemenin naik pesawat pergi ke Batam. Jadi harus resign. Emang berapa lama di Batam? Gak tahu. Berarti kan alasannya bukan karena naik pesawat. Bilang aja pindah kota, kenapa gitu loh. Ngerti ya maksudnya? Ya gitulah. Dan itu perusahaan bareng sama aku itu 2 tahun apa 3 tahun gitu. 2 tahun atau 3 tahun sampai akhirnya COVID. Terus bukannya bangkrut, tapi aku yang nyerah. Aku yang nyerah karena masih ada kok, klinik kecantikannya itu masih ada sekarang. Aku nyerah karena kayaknya aku gak bisa lagi lanjut di Jogja. Dan kalau seandainya aku gak di Jogja, posisi aku di Medan tapi ada usaha di Jogja gitu, itu gak akan berjalan dengan lancar. Aku gak mau egois di situ.
Uh, jadi aku mutusin buat balikin semua sahamnya. Jadi kayak aku ngelepas itu semua untuk balik ke Medan. Karena posisi lagi COVID, aku mikirnya di situ sebelum lockdown dan segala macam dilarang terbang lah gitu. Terus aku dalam kondisi COVID itu nggak ketemu keluarga kan agak ngeri ya, agak sedih ya. Jadi aku milih untuk pulang pada saat itu. Ya gitulah perjalanan selama di Jogja itu. Capek bro, kerja kantoran anjing. Jadi jangan kalian pikir aku nggak pernah kerja kantoran ya. Sampai di Medan pun aku bahkan kerja kantoran juga. Waktu di Mandok Hatta lah. Kalau orang Batak bilang ketika kita malam tahun baru ngumpul keluarga terus masing-masing ngeluarin unek, yang aku rasa itu bullshit ya. Kayak fake semua gitu. Ya mungkin menurut orang itu gak fake ya, tapi menurut aku tuh fake. Ya Mandok Hatta, terus maksudnya keluarga yang lain fake, saudara yang lain. Kalau orang tua aku gak fake. Dia nyuruh aku gini, kau udah sarjana, mama gak pernah lihat kau kerja. Jadi yang selama ini ku kerjakan itu memang gak pernah ku ceritakan ke keluargaku, ke orang tuaku juga. Aku megang klinik kecantikan, atau bahkan pertama kali aku kerja di klinik kecantikan, aku megang project bangun e-commerce, aku sama sekali gak pernah ceritain. Karena buat aku kayak ini masih proses perjuangan, belum selesai. Aku takut itu jadi bahan pikiran mereka dan aku gak mau gitu. Terus ya, aku gak pernah lihat kau kerja, kata mamaku. Tolonglah, minimal ijazahmu itu berguna. Oke, pada saat itu aku ngalah. Karena memang tujuanku pulang ke Medan pada saat itu kan ya demi keluarga kan. Pada saat itu aku ngalah. Akhirnya aku kerja di salah satu perusahaan, apa ya dibilangnya, perusahaan bangunan lah. Menjadi kuliah. Maksudnya kayak S1R gitu-gitu, tapi ini yang lokal. Ini yang lokal, bukan S1R. Di situ jadi tim kreatif juga. Ya kasarannya kepala tim kreatif sih, divisi sosial media juga. Hampir sama kayak di klinik kecantikan itu. Cuman bedanya ini lebih easy aja karena kita udah terbiasa kan. Terus ini lebih easy aja karena bukan jasa yang kita jual gitu. Yang kita jual barang. Kan lebih mudah sebenarnya jual barang daripada jual jasa. Karena jual barang tuh nampak gitu. Dan yang kita jual juga berbagai merek terkenal yang kita gak perlu capek-capek harus keluar-keluar buat naikin image barangnya gitu. Udah aku kerja di situ cuman berapa bulan karena aku ngerasa kayak aduh kok capek ya gitu. Karena dari kemarin kan aku udah kerja, udah bertahun-tahun juga aku kerja kan. Dan akhirnya aku ngerasa capek. Aku mikir kayak seandainya waktuku dari pagi ini sampai sore ini ku pergunakan untuk ngonten, untuk bikin sesuatu yang aku senangin, untuk bikin lagu, bikin video, intinya untuk YouTube lah, demi YouTube lah. Seandainya itu waktu itu ku pakai untuk ke YouTube, ya pasti YouTubeku setidaknya bisa kasih aku makan tanpa harus aku bisa kasih aku lebih makan mungkin ya, daripada aku harus buang-buang waktu ke kantor yang gajiku segini-segini aja, orang yang makin kaya kan. Logika kerja kan gitu emang ya. Kita nggak bisa sok-sok suci juga di depan kamera untuk bilang ya aku cinta perusahaan tempat aku bekerja gitu. Kalau aku nggak cinta emang kenapa gitu. Ya gitulah. Terus dari situ juga belum total. Aku ngerasa kayak apa perusahaan yang salah gitu. Masih 50-50 lah, apa aku harus ke YouTube atau memang ini capek karena perusahaan yang salah. Karena kerjaanku dikit kali, jadi kayak orang yang biasa kerja banyak tiba-tiba dikasih dikit kan capek ya. Terus habis itu nggak sampai di situ, aku kerja di Stella Maris, salah satu rumah sakit ibu dan anak. Nggak apa-apa lah ya aku sebutin. Salah satu rumah sakit terbaik ibu dan anak di Kota Medan, di Stella Maris. Sama, aku jadi tim digital kreatifnya juga, digital marketing atau apa gitu sebutannya. Sama. Cuman setelah dipikir-pikir ternyata bukan perusahaan yang salah, aku yang salah. Kok aku capek ya gitu. Aku yang salah. Ya udah, mulai dari detik itu, itulah perusahaan terakhir tempat aku kerja di corporate, di kantoran gitu.
Dan aku mutusin sejak saat itu hidupku full untuk YouTube. Nggak YouTube aja sih, maksudnya untuk musik, untuk video klip, pokoknya untuk dunia digital lah. Sampailah sekarang ini gitu. Jadi nggak salah kok memperjuangkan apa yang kita cintai, asalkan sebelum-sebelumnya kita udah benar-benar capek ya untuk cari jati diri, untuk kerjain banyak hal yang sampai akhirnya kita nemu siapa diri kita sebenarnya, gitu kan. Jangan tiba-tiba ini belum banyak yang dikerjain, belum mencari jati diri, belum keliling sana sini, belum terdampar, belum tertampar, tiba-tiba udah bilang aku cuman pengen ngerjain apa yang ku cintai. Nggak ada, itu bullshit. Kau coba dulu semuanya sampai kau capek, sampai kau mampus, sampai kau sakit. Kau coba dulu semuanya sampai nemu kau jawabannya mana yang kau suka, di situ kau mati-matian. Gitu aja. Thank you udah nonton dan udah dengar cerita yang gak penting ini. Sampai ketemu di video berikutnya.